Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Berjumpa kembali bersama Bu Mailinda Asti Husmayanti dalam pembelajaran tematik. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami zina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 3 yaitu energi alternatif. Apakah kalian tahu energi alternatif itu apa? Ya, betul sekali. Energi alternatif adalah semua sumber energi dapat digunakan bertujuan untuk menggantikan bahan bakar. Contoh yang pertama ada sinar matahari, ada air, dan angin. Hari ini kita akan belajar muatan ilmu pengetahuan sosial KD 3.1 dan 4.1. Materinya tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Apakah kalian masih ingat sumber daya alam itu apa? Ya, betul sekali. Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui. Artinya, sumber daya alam yang ada secara terus-menerus. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, artinya sumber daya alam akan habis dan proses pembuatannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Berikut ini adalah sinar matahari. Ada jagung, ada tumbuhan kelapa sawit, pohon karet, ada ayam, ada batu. Gambar tersebut merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Selanjutnya, ada gambar batu bara, gambar tembaga, emas, logam, timah, dan minyak bumi. Gambar tersebut merupakan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Apakah kalian tahu gambar apakah ini? Ini adalah gambar tumbuhan jarak. Gambar tumbuhan jarak diolah menjadi minyak. Ternyata tumbuhan jarak memiliki banyak manfaat, di antara lainnya sebagai tanaman obat-obatan, dapat mengobati masuk angin, perut kembung, mengatasi rematik, menyembuhkan memar, mengatasi penyakit kulit. Selain itu juga dapat dijadikan minyak sebagai bahan bakar. Minyak jarak merupakan sumber energi alternatif, pengganti solar, dan dijadikan minyak gosok. Tumbuhan singkong dan manfaatnya. Biasanya singkong dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan atau olahan makanan. Di antara lainnya bisa dijadikan combro, terus bisa dijadikan getuk, dan keripik singkong, dan lain-lainnya. Jadi masyarakat Indonesia mengolah singkong sebagai bahan makanan untuk dijual ya. Selanjutnya, muatan PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan, KD 3.2 dan 4.2. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi.
pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hak dan kewajiban sehari-hari. Yang pertama, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Hak merupakan segala sesuatu yang harus kita peroleh. Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Pemanfaatan sumber energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Selanjutnya, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Menghemat energi adalah kewajiban kita semua. Kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Kita wajib menghemat penggunaannya. Gunakan listrik sesuai dengan penggunaan. Apakah kalian tahu gambar apakah ini? Ini adalah gambar lampu. Lampu termasuk energi listrik. Ketika sudah tidak digunakan, hal yang harus kita lakukan adalah mematikan lampu. Penggunaan energi alternatif dapat mengurangi pencemaran. Contoh pada gambar, di atas rumah terdapat panel surya. Panel surya itu pantulan sinar matahari. Ya, fungsinya untuk listrik. Kewajiban dalam memelihara lingkungan yang pertama, gunakan air sesuai dengan kebutuhan. Ya. Ketika kita sudah menyelesaikan cuci tangan, hal yang harus kita lakukan adalah menutup kerannya. Menggunakan kendaraan berhemat energi, contoh pada gambar adalah bersepeda. Tidak membuang limbah sembarangan. Contoh pada gambar, dia membuang limbah pada tempatnya. Gunakan sinar matahari untuk penerangan siang hari. Mengurangi penggunaan energi. Hak yang didapatkan setelah melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan yang pertama, kita dapat memperoleh udara segar. Udara menjadi lebih terjaga jika kita memelihara lingkungan. Yang kedua, tubuh menjadi lebih sehat. Dapat menggunakan air bersih untuk mandi, minum, dan mencuci. Contoh pada gambar adalah memanfaatkan air bersih untuk mencuci buah-buahan. Dapat memanfaatkan sumber daya alam. Contohnya, petani dapat memanfaatkan sumber daya alam mengolah padi menjadi nasi. Setelah itu dijual. Selanjutnya, muatan SBDP, Seni Budaya dan Prakarya, tentang tinggi rendah nada, tempo, dan notasi. Tinggi rendah nada dan tempo. Perhatikan pada tinggi rendah nada ya. Di sini terdapat setelah angka atau di bawah angka 1 terdapat titik. Artinya oktav lebih rendah. Di atas angka 1 ditulis titik, artinya oktav lebih tinggi. Tempo dibagi menjadi 3. Tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Ukuran tempo yaitu beat. Alat untuk mengukur tempo dinamakan metronom. Notasi adalah warna dari sebuah nada. Notasi dibagi menjadi 2, yaitu notasi angka. Contohnya seperti ini ya. Yang kedua ada notasi balok. Contohnya seperti ini dan memiliki keterangannya. Not penuh, gambarnya seperti ini. Not setengah, not 1/4, not 1/8, not 1/6, not 1/32, dan lain sebagainya. Menyanyi secara kelompok. Bernyanyi dapat dilakukan sendiri atau berkelompok. Ketika bernyanyi secara berkelompok, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tinggi rendah nada. Yang kedua, tempo. Yang ketiga, dinamika lagu.
Paduan suara merupakan salah satu contoh bernyanyi yang dilakukan dengan berkelompok. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam bernyanyi adalah yang pertama, lakukan pemanasan sebelum bernyanyi. Kuasai teknis pernapasan yang tepat. Terdapat 3 jenis teknis pernapasan, yaitu pernapasan dada, perut, dan diafragma. Pernapasan diafragma merupakan teknik pernapasan yang paling baik saat bernyanyi. Sikap tubuh harus berdiri dengan tegak. Kuasai artikulasi. Mengucapkan huruf A, I, U, E, O. Selanjutnya, jaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Ayo bernyanyi secara berkelompok dengan anggota keluargamu. Bernyanyilah dengan baik dan benar. Terima kasih sudah menyimak video hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.